Miles Bridges. Musim lalu, pemain yang berposisi sebagai power forward ini berhasil menjadi top scorer untuk Charlotte Hornets. Ya, dengan rataan 20,2 points per game, Bridges berhasil menjadi pemain dengan rataan points per game tertinggi di Hornets. Rataannya bahkan lebih tinggi dari bintang muda Hornets, LaMelo Ball. Bridges merupakan pemain yang amat penting untuk Hornets. Dengan skill scoring dan reboundnya yang apik, Bridges berhasil mengangkat Hornets menjadi tim yang solid di wilayah timur. Saat ini, nama Bridges tidak ada di roster Hornets. Jika kalian melihat roster Hornets 2022-2023, kalian tidak akan menemui nama Miles Bridges. Kalian juga tidak akan menemui namanya di roster tim-tim lain di NBA. Pertanyaannya, kemanakah Miles Bridges pergi dan apa yang terjadi kepadanya? BTW guys, buat kamu yang lagi nyari kaos-kaos basket, Mimin Ina Basketball jual nih. Ada kaos Ina Basketball, kaos Kevin Durant, kaos LeBron James, kaos Kobe Bryant, dan masih banyak lagi. Bagi yang minat, kalian bisa membelinya dengan cara mengklik link yang ada di kolom deskripsi ya. Oke guys, mari kita lanjut ke videonya. Musim 2021-2022 yang lalu menjadi musim terbaik dari Miles Bridges. Usai 4 tahun bermain di NBA, pemain asal Michigan ini akhirnya berhasil mencatatkan 20 points per game dalam satu musim. Bridges benar-benar mengejutkan di musim lalu. Di musim 2020-2021, ia hanyalah seorang pemain cadangan yang mencatatkan 13 points per game. Tapi di musim 2021-2022, ia berubah menjadi pemain inti dengan rataan poin tertinggi di Hornets. Bridges benar-benar apik di musim lalu. Eksplosivitasnya, kelincahannya, kecepatannya, berhasil ia manfaatkan untuk mencetak banyak poin di Hornets. Pertandingan terbaiknya Miles Bridges di NBA musim 2021-2022 yang lalu adalah pada pertandingan tanggal 17 Januari 2022, tepatnya saat Charlotte Hornets berhadapan dengan New York Knicks. Pada pertandingan tersebut, Bridges yang bermain selama 39 menit tampil apik dengan mencetak career high 38 poin, 12 rebound, dan 5 assist. Selain tampil bagus, Bridges juga berhasil membawa timnya menang saat itu. Hornets menang dengan skor 97-87 atas New York Knicks. Musim 2021-2022 merupakan musim yang bersejarah bagi Bridges. Bisa dibilang, musim tersebut merupakan musim batu loncatan untuknya di masa depan. Bridges sedang melayang di atas awan. Sayangnya, di saat ia sedang berada di atas, sebuah peristiwa datang kepadanya. Pada 29 Juni 2022, kepolisian Los Angeles menangkap Miles Bridges karena kasus kekerasan rumah tangga. Istri Bridges, Michelle Johnson, melaporkan ke polisi bahwa Bridges melakukan tindak kekerasan kepadanya. Yang lebih parahnya lagi, tindak kekerasan ini dilakukan di depan 2 anak mereka. Bridges sendiri mengaku bahwa ia tidak pernah melakukan tindakan kekerasan seperti yang dilaporkan oleh istrinya tersebut. Meski begitu, sang istri memberikan bukti kepada polisi berupa bekas luka yang ada di wajahnya. Jika Miles Bridges benar-benar terbukti bersalah, maka Bridges akan dihukum dengan hukuman maksimal selama 12 tahun penjara. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka hancurlah sudah karir dari Miles Bridges. Miles Bridges yang baru saja melewati breakout season dan akan segera mendapatkan kontrak besar, malah berakhir menjadi tahanan penjara di Amerika. Sampai video ini dibuat, pengadilan untuk kasus Miles Bridges belum juga selesai. Penyelidikan masih dilakukan dan sampai sekarang, kita belum tahu apakah Miles Bridges akan dinyatakan bersalah atau tidak oleh hakim. Kasus ini benar-benar kasus yang membuat nama Bridges rusak. Akibat kasus ini, tidak ada tim NBA yang berani mengontak Bridges. Tim Bridges di musim sebelumnya, Charlotte Hornets, bahkan tidak berani melayangkan kontrak baru untuk Bridges dan tidak memasukkan Bridges ke roster mereka. Bridges sendiri diprediksi tidak akan bermain di NBA musim 2022-2023 mendatang. Dan jika Bridges terbukti bersalah, Bridges tidak akan bermain selama beberapa tahun di NBA, atau bahkan lebih parah lagi, musim 2021-2022 kemarin bisa saja menjadi musim terakhirnya di NBA. Tindak kriminal dan narkoba memang selalu menjadi 2 hal yang dapat merusak karir seseorang. Dalam dunia basket, 2 hal haram ini selalu menjadi perusak karir pelakunya. Saat ini, di basket perempuan, center hebat WNBA, Brittney Griner, tengah ditahan di Rusia akibat kasus penyelundupan narkoba. Griner divonis 9 tahun penjara akibat menyelundupkan narkoba jenis minyak khas ke alat vape miliknya di bandara Rusia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk melepas Griner. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, bahkan sampai-sampai ikut turun tangan untuk membebaskan Griner.
Meski begitu, segala usaha tersebut sia-sia, dan Griner pun tetap dipenjara. Griner, yang sebelumnya merupakan shot blocker terbaik di NBA, sekaligus peraih banyak medali emas, harus menerima kenyataan bahwa karir basketnya harus terhenti karena narkoba yang ia bawa. Griner sendiri sebenarnya mengaku bahwa ia tidak bermaksud menyelundupkan narkoba ke Rusia. Ia berkata bahwa ia terburu-buru sampai-sampai ia lupa bahwa narkoba sangat dilarang di Rusia. Meski begitu, pihak pengadilan Rusia tidak peduli, dan Griner pun tetap ditahan seperti para penyelundup yang lain. Contoh pemain lain yang karirnya juga rusak adalah LiAngelo Ball. LiAngelo, atau yang akrab disapa Gelo, merupakan kakak dari rekan setimnya Miles Bridges, LaMelo Ball. Sebelumnya, Gelo terlihat punya karir yang cerah, masuk ke UCLA dan kemudian siap mengikuti NBA Draft. Sayangnya, pada saat masa-masa awalnya berkuliah di UCLA, Gelo ditangkap oleh polisi karena kasus pencurian barang di Cina. Untungnya, Gelo lebih beruntung daripada Griner dan bisa dilepaskan oleh pemerintah Amerika. Meski begitu, karir Gelo jadi rusak. Gelo jadi keluar dari UCLA dan ia pun kemudian menjadi pemain mancanegara. Saat ini, Gelo memang mendapatkan kontrak dari Hornets, tapi jika seandainya dulu Gelo tidak mencuri, maka mungkin saja ia sudah bermain di NBA sejak bertahun-tahun yang lalu dan tidak perlu melewati jalan yang sulit untuk bisa masuk ke NBA. Ada banyak kasus pemain yang karirnya hancur karena tindak kriminal maupun narkoba. Jika sudah terkena dua masalah tersebut, maka bukan hanya karir basket saja yang hancur, tapi image para pemain tersebut di mata orang-orang pun juga jadi rusak. Oke, kembali lagi ke Miles Bridges. Beberapa hari yang lalu, Charlotte Hornets baru saja mengadakan konferensi pers besar-besaran. Pertanyaan tentang Miles Bridges menjadi salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh para wartawan ke jajaran pelatih dan pemain Hornets. Salah satu pemain Hornets, LaMelo Ball, mengungkapkan bahwa ia sangat berharap kalau Bridges bisa bermain di musim ini. Meski begitu, ia tahu tentang kasus yang dihadapi oleh Bridges dan mendoakan supaya kasus ini dapat segera selesai. Pelatih Charlotte Hornets, Steve Clifford, mengatakan bahwa ia tahu kalau Bridges sedang menghadapi kasus KDRT. Ia berkata kepada wartawan kalau ia tidak ingin banyak berkomentar tentang kasus ini. Ia hanya mendoakan yang terbaik saja untuk Miles Bridges. Tanpa Miles Bridges, Hornets akan kehilangan sosok skorer terbaik mereka. Bridges juga merupakan seorang starter, sehingga dengan absennya Bridges, maka itu artinya pemain lain harus mengisi posisi Bridges di bagian starter. PJ Washington merupakan pemain yang akan mengisi kekosongan Bridges di starting lineup. Sama seperti Bridges, Washington juga masih muda. Ia memang tidak sehebat Bridges, meski begitu, ia berhasil mencatatkan catatan yang solid selama 3 tahunnya di NBA. Charlotte Hornets sepertinya akan tampil semakin bobrok di musim 2022-2023 mendatang. Mereka gagal mendapatkan pemain kelas atas di offseason 2022. Mereka juga gagal mendapatkan top 10 picks di NBA Draft, sehingga jelas, secara materi, mereka lebih buruk dibanding musim lalu. Baiklah, itulah tadi Miles Bridges, seorang bintang muda Hornets yang hilang karena terlibat kasus KDRT. Bagaimana pendapat kalian tentang Bridges? Menurut kalian, apakah Bridges akan bermain lagi di NBA? Atau musim 2021-2022 kemarin malah jadi musim terakhirnya? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.